Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, BP004. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi yang mana video presentasi ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dengan mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun topik yang akan saya presentasikan yaitu mengenai alat pelindung diri atau APD. Setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin, dan bahan yang melalui tahapan proses memiliki risiko bahaya dengan tingkatan risiko berbeda-beda, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi, dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktivitas kerja di tempat kerja. Tenaga kerja merupakan aset sebuah perusahaan yang sangat penting dalam proses produksi, sehingga perlu diupayakannya agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan yang optimal. Dari risiko kecelakaan dan penyakit inilah, maka diperlukannya sebuah alat pelindung diri di sebuah perusahaan. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri atau APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain sebagainya. Jadi, APD ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi sebuah risiko akibat kerja. Jadi, di dalam dunia kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD ini sangat dibutuhkan, terutama pada lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pada industri pengecoran logam atau industri-industri lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APD, salah satunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma sebuah alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja. Jadi, APD atau alat pelindung diri ini merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi tenaga kerja yang berfungsi untuk memproteksi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja dan penyakit akibat kerja. Ada seorang ahli yaitu Sumamur 1196, Bapak Sumamur 1996 menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian alat pelindung diri yaitu yang pertama, pengujian mutu alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pemeliharaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja. Dan yang ketiga, ukuran harus tepat. Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran alat pelindung diri ini haruslah tepat dan sesuai. Sedangkan yang keempat yaitu cara pemakaiannya itu harus benar. Sekalipun alat pelindung diri disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara pemakaiannya tidak benar. Jadi dalam menggunakan APD ini, cara pemakaiannya pun harus sesuai, harus benar. Dalam melakukan pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri ini haruslah memperhatikan aspek-aspek seperti aspek teknis dan aspek fisiologis. Adapun aspek teknis ini ada tiga, yaitu seperti pertama pemilihan berdasarkan jenis dan bentuknya, pemilihan berdasarkan mutu dan kualitas, dan juga penentuan jumlah alat pelindung diri. Sedangkan menurut aspek teknis ini, di samping aspek teknis gitu, maka aspek psikologis yang menyangkut masalah kenyamanan dalam penggunaan alat pelindung diri juga harus penting untuk diperhatikan. Timbulnya masalah baru bagi pemakai harus dihilangkan.
seperti terjadinya penggangguan terhadap kebebasan gerak pada saat memakai alat pelindung diri. Menurut Tarwaka 2008 menyatakan bahwa adapun kriteria dalam pemilihan alat pelindung diri ini adalah diantaranya adalah yang pertama, alat pelindung diri ini harus mampu memberikan perlindungan efektif kepada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi tempat kerja. Yang kedua, alat pelindung diri ini mempunyai berat yang seringan mungkin dan nyaman dipakai dan tidak menjadi beban tambahan bagi pemakainya. Yang ketiga, kriterianya itu yaitu bentuknya itu harus cukup menarik sehingga tenaga kerja tidak malu memakainya. Yang keempat, tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis bahayanya maupun kenyamanannya dan pemakaiannya. Dan yang kelima itu dia mudah untuk dipakai dan dilepas kembali gitu. Dan yang keenam, tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernapasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu yang dipakai dalam waktu yang cukup lama. Adapun topik yang sangat penting itu adalah tentang jenis-jenis alat pelindung diri berdasarkan fungsinya. Terdiri dari beberapa macam, yaitu alat pelindung diri yang digunakan tenaga kerja itu harus sesuai dengan bagian tubuh yang dilindungi. Seperti yang pertama itu alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari terbenturnya benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang. Jenis alat pelindung kepala ini seperti topi pelindung, yang mana topi pelindung ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh dan terkena arus listrik. Adapun yang kedua itu tutup kepala. Berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, suhu panas, dan dingin. Dan yang ketiga, alat pelindung kepala ini adalah topi. Berfungsi untuk melindungi kepala dari rambut, dari kotoran debu, dan mesin yang berputar. Alat yang kedua yaitu alat pelindung mata. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektronik, panas radiasi sinar matahari, pukulan atau benturan benda keras. Adapun alat pelindung mata ini seperti kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu, dan juga dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu gurgle, berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap, dan percikan larutan bahan kimia. Yang ketiga yaitu alat pelindung telinga. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas yang masuk ke dalam telinga. Adapun alat ini yaitu yang pertama sumbat telinga. Dapat terbuat dari kapas, plastik, karet alami, dan juga bahan sintesis lainnya. Yang kedua tutup telinga. Alat pelindung jenis ini terdiri dari dua yaitu tutup telinga dan sebuah headband. Isi dari tutup telinga ini berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Keempat yaitu alat pelindung pernapasan. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari risiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korasi, atau yang bersifat rangsangan. Secara umum, jenis alat pelindung pernapasan yang banyak digunakan di perusahaan antara lain masker. Apalagi pada saat sekarang ini lagi maraknya pandemi COVID-19 dan kita diwajibkan untuk memakai masker apabila keluar rumah. Masker ini jika di dalam sebuah perusahaan, fungsinya itu untuk mengurangi paparan debu atau partikel-partikel yang besar masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Dan yang kedua, respirator. Respirator ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari paparan debu, kabut, asap, atau gas-gas berbahaya lainnya. Yang kelima yaitu alat pelindung tangan. Digunakan untuk melindungi tangan dari bagian lainnya, dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas, dan dingin kotak, atau dari arus listrik. Yang keenam yaitu alat pelindung kaki. Digunakan untuk melindungi kaki dari bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam, larutan kimia, benda panas, atau kontak dengan arus listrik.
Yang ketujuh yaitu pakaian pelindung. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja itu juga diharuskan untuk memakai pakaian pelindung. Karena pakaian pelindung itu sangatlah bermanfaat untuk keselamatan kerja, keselamatan dirinya. Adapun fungsi dari sabuk pengaman keselamatan ini digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian di bangunan. Prinsip pemeliharaan alat pelindung diri dapat dilakukan dengan beberapa prinsip atau cara, yaitu yang pertama, penjemuran di panas matahari untuk menghilangkan bau dan mencegah timbulnya jamur atau bakteri. Yang kedua, pencucian dengan air sabun. Cukup sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang alat pelindung diri atau APD ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.